saya pada kesempatan ini mau bertanya kepada Pak Sutri yang berulang tahun perkawinan. Ada yang 30 tahun ya. Yang 30 tahun boleh tunjuk tangan Bapak Ibu. Ya, yang 30 tahun boleh dikasih mic-nya, Pak. Ya. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang 30 tahun, apa resepnya Pak sampai 30 tahun Pak, supaya Bapak Ibu yang lain juga bisa meneladan? Silakan. Belum nyala mic-nya. Kalau saya secara pribadi, ya ini memang saling mengasihi itu penting. Karena kan begini, kadang-kadang kita namanya berkeluarga udah cukup lama, kadang-kadang ada rasa kesel gitu kan, pasti ada perbedaan pendapat, itu pasti ada. Cuma lama-kelamaan saya sendiri juga berpikir gini, wah sesudah tua ngapain saya mikir yang aneh-aneh, yang penting istri saya happy udah selesai gitu aja. Jadi untuk saat ini lah istri saya kegiatannya apa, udah saya biarin aja, yang penting dia bisa senang. Kapan lagi kita bersenang-senang kalau tidak saat ini gitu loh. Karena kita kan sudah, anak kita udah gede-gede, mungkin anak saya yang paling kecil aja udah 25 tahun. Ngapain lagi kalau kita mesti ribut-ribut terus, nah, gitu. Kalau saya gitu, yang penting ya memang kalau kelihatannya sudah umur begini, tapi kalau saya di rumah sama istri saya sering rangkul-rangkul, peluk-peluk lah gitu, biasa aja gitu. Ya kita saling mengasihi lah, intinya seperti itu Romo. Saling mengasihi, baik. Ibu, apa resepnya Bu 30 tahun ini? Dulu waktu masih muda gitu mungkin lebih Romo, mungkin kalau berbeda pendapat itu kadang-kadang kita suka nggak mau ngalah. Tapi kalau sekarang kok rasanya ya sudahlah gitu ya, kan maksudnya ya lebih bisa menerima gitu ya, lebih bisa menerima pendapat pasangan gitu, pendapat suami saya, dan juga ya sudah, hidup itu dijalani saja, disyukuri saja, seperti itu. Ya kan, karena semakin anak-anak kita semakin besar, saya pikir anak saya sebentar lagi pada pergi meninggalkan kita. Kita hidup hanya tinggal berdua nantinya. Jadi ya sudah, kita harus rukun lah berdua. Begitu aja sih Romo. Terima kasih, kita beri aplaus buat Pak Sutri yang 30 tahun. Ulang tahun perkawinan ke-30. Hari ini juga ada yang berulang tahun perkawinan tepat di hari ini dan pas di misa HUP ini. Maka saya mau tanya ke Pak Munaji dan Bu Femi. Pak Munaji ini sekretaris DPH kita. Bagaimana perasaannya Pak Munaji dan Bu Femi tepat di hari ulang tahun pernikahannya? Hari ini ada misa HUP juga. Baik, terima kasih Romo atas kesempatannya. Rasanya senang sekali Mo, karena dulu waktu saya melangsungkan pernikahan, saya tidak dimisahkan tapi hanya ibadat. Hari ini pada 16 tahun dimisahkan, rasanya senang sekali Mo. Lalu terkait dengan kami berdua, ya kami selalu bersyukur dan kami nikmatin apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Munaji. Bu Femi. Ya, terima kasih Romo atas kesempatan. Kalau ditanya bagaimana perasaan saya, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini saya boleh merayakan HUP ke-16. Walaupun memang baru 16 tahun, tapi pengalaman suka dan duka banyak kami lalui dan pasti banyak cekcok-cekcoknya Romo. Dan saya belajar bahwa saya harus rendah hati agar supaya keluarga saya
tetap berlanjut sampai mungkin kakek nenek hingga akhir hayat memisahkan kami, itu harapan kami Romo. Kemudian perasaan yang kedua bahwa saya bersyukur karena hari ini saya boleh mengikuti perayaan Ekaristi bersama pasutri-pasutri yang lain yang usianya sudah puluhan tahun, dan tentunya saya juga ingin belajar dari pengalaman mereka. Kok bisa sampai 30 tahun, resep-resep apa, dan tadi dari pasutri yang pertama menyampaikan saling mengasihi, dan itu mengasihi, mencintai pasangan, mencintai Allah, dan itulah yang mungkin menjadi modal kekuatan kami agar supaya kami bisa berlanjut sampai akhir hayat, sampai maut memisahkan kami. Terima kasih Romo, itu saja. Terima kasih, kita beri aplaus Pak Munaji, Bu Femi, Provisiat HUP ke-16. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pasutri ini tentu tidak mulus-mulus saja ya. Saya yakin Bapak Ibu semua juga tidak mulus-mulus saja, tidak lancar-lancar saja, lempeng-lempeng saja. Pasti ada lika-likunya, pasti ada persoalan, pasti ada tantangan, pasti ada godaan. Tetapi yang paling penting kita ingat bahwa apa yang dulu diikrarkan, apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Itulah yang kita pegang. Maka komitmen, janji perkawinan itu yang Bapak Ibu pasutri hidupi sampai dengan saat ini. Tentu itu semua juga karena pertolongan Tuhan ya. Kalau dulu kita membawa segala harapan kita ya ketika sakramen perkawinan, pemberkatan perkawinan, kita membawa Tuhan dalam hidup kita, maka terus-menerus ke depan dalam hidup rumah tangga Tuhan harus kita bawa juga. Jadi jangan cuma di awal tok ya, tapi setelah itu lupa Tuhan, pasti tidak akan bisa bertahan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup rumah tangga kita, dalam hidup perkawinan kita, disitulah Tuhan bekerja. Ingat, mujizat Yesus pertama ada pada perkawinan di Kana. Maka perkawinan Bapak Ibu adalah mujizat dengan Tuhan yang ada di situ. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan kepada pasutri yang akan meneguhkan janji perkawinan mereka yang telah mereka ikrarkan beberapa tahun, belasan tahun, puluhan tahun yang lalu, agar sungguh-sungguh mereka bisa tetap saling mengasihi, tetap saling mencintai ya. Meskipun dulu ya cantik, ganteng ya, sekarang sudah keriput ya, sudah ompong, tetap mencintai yang sama. Meskipun dulu wangi parfum, sekarang wanginya minyak angin ya, minyak kayu putih, tetapi tetap perasaan yang sama terhadap pasangannya. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi dan teladan bagi pasutri yang lain yang nanti mau ikut membaharui janji perkawinan. Setiap bulan kita akan mengadakan ini. Ini kali pertama setelah beberapa tahun ini vakum karena pandemi dan lain-lain, kita baru mengadakan lagi hari ini. Bulan depan di minggu terakhir akan kita adakan secara rutin. Maka pasutri yang bulan Agustus berulang tahun perkawinan bisa mendaftar. Janji baptis itu kita perbaharui setahun sekali ya. Setiap malam Paskah kita membaharui janji baptis kita. Maka janji perkawinan juga Bapak Ibu bisa perbaharui
setiap tahunnya, sehingga terus-menerus Anda diingatkan akan komitmen yang telah Anda ikrarkan di hadapan Allah dulu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya persilakan Pak Sutri yang berulang tahun perkawinan maju ke depan. Dibuat 2 baris supaya tidak terlalu panjang. Kepada Bapak Ibu yang berulang tahun perkawinan, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ketika menikah, saudara dan saudari menyatakan janji di hadapan Tuhan, imam, kerabat, dan kenalan. Saat ini adalah saat di mana saudara dan saudari memperbaharui kembali janji yang pernah saudara-saudari buat. Silakan. Saya memilih engkau menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya memilih engkau menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Terima kasih atas pembaharuan janji nikah yang saudara dan saudari nyatakan. Semoga Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, dan memberikan berkat-berkat dalam keluarga saudara dan saudari. Untuk itu, marilah kita hening sejenak memohon berkat dari Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, Engkau bersabda agar seorang lelaki dan wanita meninggalkan keluarga dan membangun keluarganya. Kami mohon agar mereka yang telah Engkau satukan dalam sakramen pernikahan ini, Engkau berikan karunia keturunan, cinta kasih, dan semangat untuk saling melayani. Jauhkanlah segala godaan yang dapat menimbulkan perpecahan. Berikanlah rahmat pengertian satu sama lain, saling menghormati, dan terlebih ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau, agar mereka senantiasa hidup di dalam iman dan menjadikan Engkau sebagai pegangan hidup mereka menuju keselamatan abadi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih ku ucapkan padamu
Bapak, Ibu, saudara-saudari, lilin itu adalah simbol cinta yang harus terus menyala dalam rumah tangga Bapak Ibu. Dan bunga melambangkan keharuman, kemesraan. Maka meskipun fisik kita berubah ya, tetapi cinta harus tetap sama, harus tetap harum, harus tetap berseri. Maka profisiat kepada Pak Sutri yang telah membaharui janji perkawinan. Mari kita beri aplaus untuk mereka semua. Silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita tegaskan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi sore hari ini. Pesan misa hari ini, harta yang paling berharga adalah keluarga. Maka marilah kita jadikan keluarga kita harta surgawi, sehingga keluarga-keluarga kita masing-masing sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Mari kita juga mengumpulkan harta surgawi dengan kita hidup baik, hidup penuh cinta kasih di tengah keluarga dan masyarakat. Terima kasih kepada para petugas liturgi yang telah melayani, Komsos yang telah menyiarkan secara live streaming, dan siapa saja yang telah membantu dalam perayaan Ekaristi ini. Kita bangkit berdiri, kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian, keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, segala usaha dan niat baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.